Ya, Halo Jurang Master, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saat ini kita akan membicarakan tentang cetik. Bisakah Jurang Master untuk memberi penjelasan tentang cetik? Cetik itu adalah racun tradisional, terkenal di daerah Bali. Oke. Wah, ternyata itu apa cetik itu hanya di daerah Bali saja atau ada juga di luar Bali? Ya, di luar Bali juga ada, cuma penamanya beda. Yang pastinya dia adalah racun toksik yang sangat berbahaya bagi kalau kita telan ya, bagi tubuh manusia. Apa saja itu gininya bahan-bahannya racun yang bisa membuat jadi racun itu? Ya, kalau ditanya bahan-bahan ya semuanya ya bahan-bahan yang mengandung racun itu tentunya tidak bagus bagi tubuh manusia. Namun ada uniknya. Jadi uniknya begini. Kalau kita tahu ada namanya cyanida, portas dan lain sebagainya itu kan bahan-bahan racun yang berbahaya. Itu bahan-bahan zat kimia. Namun kalau di cetik ini yang membedakan adalah ada beberapa bahan-bahan yang nampak tidak berbahaya, tidak berbahaya atau mungkin masih bisa ditoleransi oleh tubuh manusia. Contohnya menggunakan yuyu ya, itu kan notabene tidak terlalu nampak berbahaya ya, gitu. Atau masih bisa ditoleransi ya. Atau mungkin kekangangse yang menggunakan bahan-bahan tembaga dari gangse itu jumlahnya sangat minim, namun nantinya bisa menjadi sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Lalu ciri-ciri orang yang terkena cetik itu seperti apa, Master? Ya macam-macam. Jadi kan kalau kita hubungkan dengan medis pasti ada. Jadi contohnya ada cetik cadang galeng atau cetik concong polo itu menyerang kepala, dia menyerang kepala itu ciri-cirinya seperti matanya merah, sudah itu melotot seperti itu, dan tuh kemudian berputar-putar ya. Itu kalau di medis mungkin bisa dikatakan mengidap hipertensi ya, yaitu vertigo, hipertensi itu kalau di medis ya. Namun uniknya berapa kali klien atau pasien kita yang pernah dianalisa itu seperti itu, kemudian didiagnosa seperti itu, diberikan obat-obat tertentu nampaknya belum maksimal ya. Kemudian kita berikan dengan tambahan ramu-ramuan bisa menjadi lebih maksimal di dalam pengobatannya. Jadi pengobatan cetik itu bisa diatasi dengan ramuan saja atau dengan apa, Mas? Oh, ini kita harus jadi kita harus bersinergi ya. Jadi pengobatan tradisional, ramu-ramuan yang berdasarkan usada-usada, khususnya usada Bali ya, usada cetik dan sebagainya, ini tidak bisa menggantikan pengobatan medis ya. Jadi kita bersinergi, berkolaborasi ya. Jadi kita juga saling menguatkan karena ada juga beberapa metode-metode dari warisan leluhur kita yang nampaknya kalau disinergikan dengan medis menjadi sangat luar biasa ya. Artinya itu cuma bisa diobati dengan ramuan-ramuan yang berenergi. Disinergikan. Jadi banyak ya contoh-contoh cetik itu ya. Ada namanya cetik kekangangse, mungkin kita sudah sering mendengar itu. Nah, kemudian ada namanya cetik cetik gringsing. Cetik gringsing itu bahannya dari yuyu gringsing. Jadi dianggap tidak berbahaya, tetapi ketika dikasih mantra menjadi berbahaya. Ciri-cirinya dia mengenai hati atau jantung gitu. Nah, untuk penempurnya juga menggunakan yuyu juga. Jadi yang tadi gunakan yuyu merah, yang sekarang menggunakan yuyu berwarna hitam. Itu untuk penempurnya. Sekali lagi, obat-obatnya itu diberikan doa. Nah, bedanya itu yang tadi bahan-bahannya itu diberikan mantram, yang ini kita berikan mantram dan penambahan doa. Lalu ada juga namanya cetik rerakusan. Rerakusan itu ya cetiknya campuran ya. Itu pada umumnya yang dikena adalah perut. Nah, kalau kekangangse itu pada dulu sering digunakan itu biasanya pakai hatinya ayam itu. Hatinya ayam. Nah, kalau di diagnosa di kedokteran itu dia kan serak, kemudian akhirnya batuk itu bisa keluar darah itu matanya nampak kuning itu. Kalau di kedokteran didiagnosa kemungkinan ya TBC, paru-paru gitu. Nah, disinilah sebenarnya ada penambahan kekuatan lagi. Nah, contoh kalau kekangangse itu waspadanya biasanya dicampur dengan apalagi ada penambahan dengan waluh, dia mungkin tahu waluh itu labu atau gedang, itu energinya itu menjadi tambah kuat. Nah, artinya penempurnya pun bahan-bahan untuk obat-obatan itu, baik itu obatan medis, lebih bagus lagi kalau kita merasa terkena cetik ya, atau ada ciri-ciri seperti itu, lebih bagus ya obat-obat yang diberikan oleh pihak medis juga kita kasih mantra, juga kita kasih doa.
Nanti saya kasih tips kalau memang mau bagaimana mantra dan doanya. Oh ya, itu Gitu. diperlukan sekali karena kan banyak yang masyarakat sangat tidak bisa membedakan antara cetik dan sakit medis. Ya memang susah. Jangankan begitu, cetik kekang gangse itu juga ada cetik kerawang itu juga mirip juga. Bahannya juga sama, cuma bedanya kalau kekang gangse itu kekang gangse menggunakan menggunakan gininya gangse. Kalau kerawang itu ada tambahannya biasanya menggunakan medang. Nah, atau medang itu ininya bambu tuh, yang bahan dari medangnya bambu. Itu yang yang tajam-tajamnya itu ada di luar itu biasanya penambahannya Kulit kesana. bambu itu Ya, kulit bambu. Oke. Untuk pengobatannya pada umumnya menggunakan kelapa ya, air kelapa, menggunakan kelapa bungkanyo gadang itu ya digunakan, dicarikan kalau paling bagus mencarinya pas pada saat titibuo, kalau ada hitungan titibuo. Kalau tidak titibuo lebih bagus dilakukannya itu sesuai dengan urip daripada kelahiran seseorang atau yang sakit, atau bisa menggunakan dinenya. Jadi bisa digunakan itu, kemudian mencari bawang putih ya, kemudian bawang putih itu dikasih mantra atau doa. Ini bagus sekali ini. Jadi ada pengetahuan yang bisa dilakukan siaga satu istilahnya orang untuk merasakan cetik itu, jadi langsung bisa diobati dengan sendirinya begitu ya Mas. Ya, biasanya cetik itu kalau memang benar-benar kualitasnya dia nggak bagus, itu tidak langsung kena cetik langsung bereaksi. Biasanya dalam waktu berapa dina ya, atau berapa wuku ya, itu berapa minggu baru mulai terasa dalam tubuh manusia. Makanya kadang-kadang kalau kita bawa ke medis, pasti ada acuan-acuan, literasi secara patologi klinis pasti ada itu hitungan, begini sakitnya ini gitu. Nah, alangkah bijaksananya kita mengcombine ya, atau mensinergikan daripada kalau mungkin ada ciri-ciri sesuai dengan ceciren daripada kena cetik. Artinya pasien itu harus dia menyadari sendiri dirinya apakah dia itu sakit, benar-benar sakit atau kena cetik begitu. Ya, tetap aja kan kita perlu antisipasi atau waspada. Lagi pula bahan-bahan yang diracik berdasarkan ilmu warisan leluhur itu sebenarnya bisa bersinergi. Jadi bukan bahan-bahan yang bertentangan, jadi masih bisa kita combine. Jadi kan kita berdasarkan ilmu-ilmu herbal ya, kalau di Bali dikenal dengan taru pramana. Nggak masalah diimbangi, nggak masalah. Hanya perbedaannya mungkin dengan mantra atau doa. Jadi ada mantra-mantra khusus, doa-doa khusus yang kita mantrakan, doakan kepada bahan-bahan ramuan tersebut, yang kita mantrakan kepada obat-obatan pemberian daripada dokter. Jadi nggak masalah sih, nggak masalah. Kita bukan menuduh, kita kena cetik itu, jangan sampai seperti itu. Mungkin ada ciri-cirinya, contohnya kayak, ini saya kena selongsong puluh atau cadang galeng, kok saya tidur itu kok seperti inguh, dan sakit kepala, belah, kemudian mimpinya buruk. Kita jangan langsung menuduh, kita kena cetik. Tapi kita bisa mengantisipasi dengan cara apa? Dengan bahan-bahan yang tersurat untuk bahan-bahan antisipasi cetik pulike. Kemudian kalau kita berobat ke dokter juga bisa dengan caranya apa? Kita gunakannya obat-obatan medis kedokteran yang diberikan, kemudian obat itu kasih mantra. Nah, air putih itu kita kasih doa. Ketika kita tidak hafal doa apa, mungkin agamanya, anggaplah keyakinannya bukan keyakinan agama Hindu, pakai keyakinan masing-masing juga nggak apa-apa. Itu adalah sebuah antisipasi ya. Karena cetik itu sebenarnya bahannya itu beda dengan ada simbolnya bebai. Kalau bebai itu pada umumnya kan jarak jauh ya. Kalau cetik itu jarak dekat ya biasanya. Melalui minuman diberikannya atau melalui makanan. Nah, itu ya. Artinya tidak harus kita melafalkan mantra untuk antisipasi penyembuhan pada diri kalau terkena cetik itu ya. Kalau kita hafal mantra kan bagus, kalau tidak bagaimana dong? Kalau ya, jadi ya dengan keyakinan itu. Kalau ada mantra mungkin hafal mantra singkat, mantra Gayatri silakan. Kalau mantra untuk dewa pengobatan, dewa Aswin ya silakan, nggak masalah. Kalau gitu, yang penting niat karena kekuatan niat itu jenananya sudah sangat luar biasa. Sekali lagi kita jangan boleh menuduh ya, saya kena cetik, kena serang ini, enggak. Kalau kita ada kecurigaan, karena cetik itu macam-macam, ada cetik medang arungan, ada cetik ratusan, cetik gringsing, cetik concong polo, cetik badung, macam-macam.
jenisnya yang bahkan yang mengerikan itu ya seperti cetik badung itu bahannya cukup mengerikan ya. Yang mengerikan itu kayak cetik badung, cetik jintan itu mengerikan dia karena dia menggunakan bahan-bahan tanda kutip ya itu adalah layon, menggunakan layon itu. Ada juga menggunakan airnya layon, ada juga menggunakan daripada tulang-tulang layon. Ada cetik bunta. Nah, kalau cetik bunta memang sih kalau kita tahu sendiri kan ikan bunta itu kan memang berbahaya kan, Ya. itu khususnya digunakan. Artinya cetek itu kita itu yang sendiri harus berpikiran positif ya, baru bisa bersinergi. Nah, yang penting kalau sekarang kita begini, kita antisipasi. Jadi kita antisipasi setiap kita umpamanya makan atau apa minum, kita lakukan doa, memohon kepada Sang Catur Sana untuk menjaga, kemudian kepada para leluhur dan semesta ini supaya terhindar dari segala penyakit. Namun bila ternyata kita terkena penyakit, jangan kemudian kita langsung memvonis bahwa penyakit ini adalah kena cetik. Jangan memvonis. Namun kalau kita ada kecurigaan ke arah sana, kemarin namanya keletak atau apa, kita tetap pada saat kita selesai berobat ke medis, kita dikasih obat, kita berikan obat itu mantra. Itu aja sih penjelasan saya. Oh, baik, Master. Itu bagus sekali untuk kita jadi antisipasi ke depannya. Jika walaupun apapun penyakitnya, lebih baik selalu diimbangi dengan doa. Oke, Master, terima kasih atas penjelasannya mengenai cetik. Terima kasih. Salam Rahayu. Oh, santi.